Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egis Risa dari kelas 3 EA. Di sini saya akan mempresentasikan what is entrepreneur and entrepreneurship Dengan dosen pengampu Bapak Budiman STMTR. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama entrepreneur dan yang kedua entrepreneurship. Entrepreneur adalah seseorang yang mempunyai dan membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, serta aset yang lainnya pada suatu kombinasi yang mampu melakukan sesuatu perubahan atau menambahkan nilai yang lebih besar daripada nilai yang sebelumnya. Adapun sifat yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Yang pertama, percaya diri. Seorang entrepreneur harus dapat memiliki sifat percaya diri yang dimulai dari diri sendiri. Tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat dan saran orang lain, tapi menggunakan saran sebagai masukan. Yang kedua, pengambilan risiko. Seorang entrepreneur harus mengambil risiko dengan penuh pertimbangan, dan segala risiko tersebut dapat diatasi dengan tenang menggunakan pemikiran yang luas. Yang ketiga, memiliki mindset positif. Mindset entrepreneur adalah sebuah ukuran kekuatan seorang entrepreneur dalam memegang kendali bisnis yang dijalankan. Yang keempat, pantang menyerah. Seorang entrepreneur sejati tidak akan mudah menyerah pada suatu keadaan. Yang kelima, berorientasi pada masa depan. Seorang entrepreneur harus bisa memiliki beberapa visi ke depan atau berpikir ke depan. Yang keenam, kreativitas dan inovasi. Kreativitas ialah sebuah kemampuan mengembangkan ide baru dan menemukan cara baru dalam melihat peluang ataupun berupa permasalahan yang akan dihadapinya. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menggunakan solusi kreatif dalam mengisi peluang hingga mampu membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, mempunyai rancangan bisnis. Seorang entrepreneur akan membuat sebuah konsep, menentukan brandnya, visinya, melakukan analisa pasar, proyeksi kenaikan harga, menentukan harga jual sebuah produk, dan melihat berbagai peluang yang lain. Dan yang terakhir, kepemimpinan. Dalam diri seorang entrepreneur haruslah memiliki jiwa karakter pemimpin yang dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya. Adapun keuntungan menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama, seorang entrepreneur memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan pada diri sendiri dan lingkungannya. Dan yang kedua, menjadi seorang entrepreneur dapat memaksimalkan potensi diri. Yang ketiga, seorang entrepreneur dapat mempunyai kesempatan untuk mewujudkan impian pribadi mereka menjadi seorang pengusaha yang handal. Dan yang terakhir, mereka bisa memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungannya. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu entrepreneurship. Entrepreneurship adalah ilmu yang digunakan seorang entrepreneur dalam menjalankan aktivitas produksi dengan memanfaatkan 3 sumber daya utama, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Entrepreneurship juga bisa diartikan sebagai kewirausahaan. Adapun pengertian entrepreneurship menurut para ahli. Yang pertama, menurut Timmons. Menurut Timmons, entrepreneurship adalah seorang manusia yang bertindak kreatif membangun suatu nilai dari hal yang secara praktis bukan apa-apa. Ini adalah pencarian peluang tanpa memperhatikan sumber-sumber daya atau masing-masing sumber daya yang ada. Yang kedua, menurut Kuratko dan Hodges. Menurut mereka, entrepreneurship adalah sebuah proses inovasi dan penciptaan spekulasi baru melalui 4 dimensi utama individual, organisasi, lingkungan, proses, dan dibantu dengan kerjasama jaringan dalam pemerintahan, pendidikan, dan institusi. Adapun 4 tahapan entrepreneurship. Yang pertama, memulai usaha. Di sini, para entrepreneur mempelajari industri apa yang akan didalami, merencanakan tahapan bisnis, mempersiapkan segala peralatan dan teknologi yang dibutuhkan, serta memperkirakan tantangan yang akan dihadapi. Yang kedua, menjalankan usaha, yaitu memimpin jalannya usaha, melakukan pembiayaan, merekrut sumber daya manusia. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Dengan melakukan analisis, entrepreneur dapat melihat kekurangan dan kelebihan dari bisnis serta mengatur strategi selanjutnya. Dan yang keempat, mengembangkan usaha dengan menginovasikan produk baru, menambah sumber daya manusia, meningkatkan teknologi, hingga membuka cabang baru. Demikianlah dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.